Aksi tawuran antar kelompok pemuda terjadi di Jalan Dewi Sartika, tepatnya di depan pom bensin Kramat Jati, Jakarta Timur. Dua kelompok pemuda itu saling serang di tengah jalan menggunakan senjata tajam. Aksi tawuran tersebut membuat kemacetan panjang lantaran pengendara tak berani melintas karena takut menjadi sasaran. Warga berharap pihak kepolisian bisa mengatasi masalah tawuran di Jalan Sartika yang kerap terjadi. Sementara itu, tawuran juga terjadi dengan melibatkan dua kelompok di sebuah gang sempit di dalam pemukiman padat penduduk di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Mereka berlarian saling serang dengan dilengkapi senjata tajam jenis celurit yang berukuran cukup besar, sehingga warga setempat tak ada yang berani keluar rumah. Diduga aksi tawuran terjadi hanya karena saling ejek di media sosial. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Demo guys. Warga Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Kemiring Ilir, Sumatera Selatan menyerbu rumah pelaku penculikan terhadap anak kecil hingga membuat korban meninggal dunia. Aksi yang dilakukan warga terjadi usai mengetahui jika pelaku sudah diamankan polisi. Secara membabi buta, warga merusak rumah pelaku yang berada di Desa Menang Raya, Kecamatan Pedamaran hingga rusak. Polisi yang tiba di lokasi langsung mengamankan situasi dan meredakan amarah warga. Jadi sudah kita evakuasi, dari keluarga tersangka sudah kita amankan, dan sudah sekarang ketika saya menuju ke sini, situasi di lokasi rumah pelaku maupun di wilayah Pedamaran dalam keadaan kondusif. Mohon bantuan dari rekan-rekan untuk menyampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa pelaku yang sudah kita tangkap ini nanti akan kita proses sesuai dengan hukum yang berlaku. Demo guys. Sebelumnya, pelaku tega menghabisi nyawa korban yang masih berumur 6 tahun. Pelaku sebelumnya menculik korban saat bermain, kemudian memperkosa dan membunuh korban di tengah hutan tanpa belas kasihan. Hal itu dilakukan lantaran pelaku kecanduan video porno. Dari Kabupaten Ogan Kemiring Ilir, iNews melaporkan. iNews Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. iNews Siang ini kami awali dari informasi kebakaran yang menghanguskan lebih dari 500 kios di Pasar Taman Puring, Jakarta Selatan. Siapa ya? Ada isinya kali minum. Pemirsa, pasca kebakaran melanda Pasar Taman Puring, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, para pedagang berupaya mengambil barang yang masih bisa diselamatkan.
Sebanyak 552 kios di Pasar Taman Puring terdampak akibat kebakaran di Taman Puring. Hingga Selasa pagi, asap tebal masih terlihat di beberapa titik. Sejumlah pedagang berupaya mengambil barang yang masih bisa diselamatkan. Menurut petugas, api pertama muncul pukul 6 sore saat sejumlah pedagang sudah menutup toko. Diduga api muncul dari salah satu titik di tengah pasar. Api dengan cepat menyebar karena material dan barang-barang yang ada di lokasi kejadian bersifat mudah terbakar. Ya, akibat kebakaran lebih dari 500 kios di Taman Puring, Jakarta Selatan hangus terbakar. Hampir 8 jam api baru bisa dipadamkan. Siapa ya? Kebakaran malam habis sekitar 552 kios di Pasar Taman Puring, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Para pedagang panik berupaya menyelamatkan barang dagangan mereka. Api pertama kali muncul sekitar pukul 18 Senin petang. Banyaknya material mudah terbakar, membuat api cepat menjalar ke kios lain. Api yang abang tahu gimana sih bang? Di depan pojok, tapi udah setengah agak gitu. Kondisi kan udah sore ya, udah pada tutup juga ya, taruh ya gitu. Jadi ya udah, kalau kita main di belakang udah nggak keburu, itu udah nggak putar karena api udah merembet ke belakang sih, udah gede banget, udah bisa diselamatin semuanya juga. Ya. 35 mobil pemadam dikerahkan ke lokasi. Proses pemadaman sempat terkendala sulitnya sumber air di lokasi. Api diduga berasal dari salah satu toko yang sudah tutup. Jadi awalnya ada dari salah satu toko yang sudah tutup, ada asap yang keluar dari salah satu toko itu sehingga menjalar ke toko yang lain. Jadi toko yang korban yang terbakar ini ada kurang lebih 500 toko, sedangkan mobil pemadam kebakaran yang sudah digerakkan oleh Subdinas Kebakaran Jakarta Selatan sebanyak 34 unit. Kebakaran pasar yang berada di samping Mapolsek Kebayoran Baru ini membuat polisi mengevakuasi 4 tahanan Polsek ke rutan Polres Jakarta Selatan. Sejumlah berkas dan dokumen juga diselamatkan. Saat kebakaran, arus lalu lintas di sekitar Taman Puring ditutup oleh polisi, imbasnya terjadi kemacetan panjang di sekitar lokasi. Bus Transjakarta yang melaju di atas jalan layang koridor 13 sempat tak dapat melintas karena asap membatasi jarak pandang. Api baru bisa dipadamkan 8 jam kemudian, sekitar pukul 1.30 Selasa dini hari. Dari Jakarta, Helmi Sejangbati, iNews melaporkan. Akibat kebakaran, para pedagang pasar Taman Puring merugi. Kerugian yang dialami bahkan mencapai ratusan juta rupiah dari satu kios. Dagangan tidak ada yang bisa diselamatkan lagi gitu. Berarti nggak sempat menyelamatkan apa-apa? Satu pun tidak ada yang bisa diselamatkan lagi. Berarti Pak mungkin udah ada taksir kerugian Bapak yang dialami? Kalau yang saya taksir kerugian saya sendiri, buat toko saya sendiri, kurang lebih antara 70 sampai 100 jutaan. 70 sampai 100 juta. Itu isinya sepatu semua ya Pak? Isinya sepatu semua. Ya, untuk mengetahui informasi terkini pasca kebakaran ratusan kios di Pasar Taman Puring, kita bergabung dengan rekan Hamzah Hasibuan di sana. Selamat siang Hamzah, bagaimana situasi terkini di sana? Apakah proses pendinginan masih berlangsung? Ya, Syafa dan juga pemirsa, saat ini kondisi terkini di Pasar Taman Puring ini terlihat bahwa keseluruhan dari bangunan Pasar Taman Puring ini terlihat sudah hangus terbakar. Hal ini terjadi karena kebakaran yang dimulai pada Senin pada pukul sekitar 18.00 waktu Indonesia Barat. Jika dapat kami gambarkan, Syafa, di sini ini masih terasa asap mengepul. Kemudian juga pihak pemadam kebakaran masih terus melakukan proses pendinginan, di mana proses pendinginan ini dilakukan untuk memastikan tidak ada api-api kecil dan sumber-sumber titik api lainnya yang dapat menjadi kebakaran susulan. Di sini bisa dilihat, Safa, bahwa
kios-kios yang ada di Pasar Taman Puring. Ini ada sekitar 552 kios yang ada di Taman Puring ini terbakar, hangus terbakar, bahkan tidak tersisa barang dagangan yang dijual oleh para pedagang yang ada di kios Taman Puring. Di sini bisa dilihat juga bahwa para warga dan juga para pedagang ini mencoba untuk mengais puing-puing yang mungkin masih bisa dimanfaatkan, kemudian juga mencoba mencari besi-besi bekas yang mungkin nantinya bisa dijual kembali. Dan ini dapat kami gambarkan kebakaran yang terjadi sangat parah, karena kami bahkan sempat bertanya ke beberapa pedagang bahwa mereka tidak dapat melakukan ataupun menyelamatkan barang-barang dagangan yang ada di kios Taman Puring ini. Selain itu, Syafa dan pemirsa, ini bisa dilihat bahwa hingga ke atap ini puing-puing ini sudah runtuh dan tidak tersisa, bahwa nantinya pihak pemadam kebakaran ini akan terus melakukan proses pemadaman dan mencari tahu penyebab pasti dari kebakaran. Jika tadi kami bertanya kepada para pedagang yang ada di sini, ini memang titik api awal mulanya berasal dari salah satu kios yang ada di kawasan Taman Puring. Namun kami belum mendapatkan informasi resmi terkait dengan penyebab pasti kebakaran yang terjadi di kios Taman Puring ini, karena sejak pagi tadi kami hadir di sini belum ada proses olah TKP yang dilakukan oleh petugas terkait. Hanya ada beberapa personel pemadam kebakaran yang berusaha melakukan proses pendinginan, dan nantinya kami ini juga akan kembali memantau, Syafa dan juga pemirsa, apakah pihak kepolisian ataupun petugas terkait ini akan melakukan olah TKP untuk mencari tahu informasi pasti terkait dengan penyebab dari kebakaran yang terjadi di kios Pasar Taman Puring. Kembali ke Anda, Syafa. Hamzah, penyebab kebakaran masih diselidiki, kemudian apakah sudah ada informasi mengenai nasib para pedagang yang kehilangan kiosnya? Apakah mungkin akan ada relokasi atau bantuan yang diberikan untuk membangun kios mereka kembali? Ya, Syafa, sebelumnya kami sempat bertanya juga kepada salah satu pengurus Pasar Taman Puring yang ada di lokasi. Ini ada sekitar 3.000 pedagang yang memiliki kios-kios yang ada di sini ini untuk kehilangan ataupun mereka ini menjadi pengangguran karena kios-kios mereka ini terbakar habis hingga ke barang-barangnya. Dan kami juga mendapatkan informasi bahwa mereka berharap mereka ini dapat bangunan kios ini dapat dibangun kembali, karena mereka berharap ini dapat berdagang kembali di lokasi yang sama. Namun terkait dengan informasi pasti dan informasi resmi dari pemerintah kota ataupun pemerintah Provinsi Jakarta, kami belum mendapatkan informasi pasti apakah nantinya Pasar Taman Puring ini akan dibangun kembali atau justru direlokasi. Jika ini terjadi, mungkin para pedagang ini akan dipindahkan dan akan diberikan bangunan baru untuk mereka berdagang, karena sekali lagi ada sekitar 500 lebih kios yang terbakar hangus. Dan para pedagang ini kami sempat bertanya bahwa tidak ada juga kabar terkait mereka akan mendapatkan ganti rugi ataupun dibangun kembali. Hingga saat ini kami juga masih menunggu informasi resmi di lokasi apakah nantinya akan ada proses ganti rugi ataupun pembangunan kembali di Pasar Taman Puring ini. Syafa, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Hamzah Hasibuan langsung dari Pasar Taman Puring, Jakarta Selatan, dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, lagi-lagi gegara korsleting listrik kantor Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Riau ludes terbakar. Sementara itu, ribuan ijazah mahasiswa yang akan wisuda hangus saat kebakaran melanda gedung Rektorat Universitas Lambung Mangkurat di Banjarmasin. Gedung utama kantor Disnaker Trans Provinsi Riau di Jalan Pepaya, Kota Pekanbaru ludes terbakar pada Senin dini hari. Selain membakar bangunan gedung, sejumlah fasilitas dan arsip juga ikut terbakar. 8 unit mobil damkar Kota Pekanbaru dikerahkan untuk memadamkan api. Proses pemadaman berlangsung lebih dari 4 jam. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik di lantai 1 gedung. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini, namun kebakaran mengakibatkan pelayanan terganggu. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Kebakaran juga melanda gedung Rektorat Universitas Lambung Mangkurat atau ULM di Banjarmasin, Kalimantan Selatan Senin pagi.
Kobaran api berpusat di Gedung Pusat Administrasi dan Pelayanan Akademik. Api padam setelah petugas pemadam datang ke lokasi. Dugaan sementara, api berasal dari gedung aula kampus yang baru digunakan kembali untuk kegiatan akademik dan kemahasiswaan. Kebakaran menghanguskan seisi gedung termasuk ribuan ijazah milik mahasiswa yang akan diwisuda tahun ini. Bang, terbakar apa? Yang di dalam aula itu, Pak? Kita belum tahu. Nah, maksudnya itu difungsikan untuk apa sekarang? Itu bagian akademik dan kemahasiswaan sementara. Ada berkas yang mungkin yang ini yang terbakar? Habis ya. Itu bagian kemahasiswaan, berkas kemahasiswaan. Kemudian segala macam berkas. Sejauh ini kami belum melihat lebih lanjut. Ini ada keterangan. Untuk kepentingan penyelidikan, polisi memasang garis polisi di lokasi. Di tengah kasus kebakaran ini, Universitas Lambung Mangkurat ini juga diterpa kasus dugaan guru besar abal-abal. Dari Pekanbaru Riau dan Banjarmasin Kalimantan Selatan, Indra Yose Rizal, A-News melaporkan. 1 orang tewas dalam kecelakaan minibus yang terjun ke jurang di Mojokerto, Jawa Timur. Sementara di Bandung, Jawa Barat, minibus terbalik di tengah jalan hingga mengakibatkan pengemudi dibawa ke rumah sakit. Sebuah minibus terbalik di Jalan Raja Wali Barat, Kecamatan Andir, Kota Bandung, Jawa Barat. Kejadian bermula saat mobil melaju dari arah Cimahi menuju Coroyom dengan kecepatan tinggi. Diduga sang sopir mengantuk dan tidak bisa kendalikan kendaraan hingga akhirnya terbalik. Akibat kejadian ini, sopir serta penumpang terluka parah termasuk pemotor yang ditabrak. Seluruh korban dibawa ke rumah sakit terdekat. Kendaraan langsung dibawa ke Polrestabes Bandung untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Sementara itu di Mojokerto, Jawa Timur, sebuah bus terjun ke jurang. Kejadian ini diduga karena mobil mengalami remblong. Akibat kecelakaan ini, 1 penumpang tewas dan 1 terluka parah. Sementara 4 lainnya luka ringan. Korban luka dibawa ke rumah sakit terdekat. Kecelakaan ini ditangani aparat kepolisian Mojokerto. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, meski ponsel milik diplomat muda Kemlu Arya Daru Pangayunan belum ditemukan, polisi telah mengantongi isi chat korban dalam ponsel tersebut. Ada percakapan korban dengan sopir taksi pada malam hari sebelum korban tewas. Ponsel milik Arya Daru Pangayunan, diplomat Kementerian Luar Negeri yang tewas terlilit lakban, masih belum ditemukan. Namun polisi telah mengantongi isi chat korban dalam ponsel tersebut. Kasubdit Penmas Bithumas Polda Metro Jaya AKBP Ronald Simanjuntak mengatakan isi chat di ponsel tersebut berhasil terbaca berdasarkan email yang tercantum dalam perangkat elektronik korban lainnya yang sudah diamankan penyidik. Isi chat tersebut kemudian disinkronisasi dengan chat para saksi mulai dari istri hingga rekan kerja korban. Ada percakapan korban dengan sopir taksi pada malam hari sebelum korban tewas. Polisi sudah meminta keterangan sopir taksi tersebut. Meski ponsel korban belum ditemukan, Komisioner Kompolnas Hoirul Anam mengatakan hasil autopsi menjadi kunci untuk mengetahui penyebab kematian korban. Gitu ya. Misalnya begini, HP. Ya, soal HP sampai sekarang memang HP-nya belum ditemukan. Tapi apakah itu membuat penyebab kematiannya tidak terungkap? Penyebab kematiannya terungkap dengan pendekatan otopsi. Apakah latar belakangnya tidak terang dengan tidak ditemukannya HP? Terang karena ada rekam jejak digital yang lain. Polda Metro Jaya menjamin bakal mengusut tuntas kasus Arya Daru Pangayunan. Polda Metro Jaya akan menggunakan metode penyelidikan kriminal berbasis ilmiah atau Scientific Crime Investigation. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, kematian Arya Daru Pangayunan, diplomat muda Kementerian Luar Negeri, masih menyisakan tanya. Saat pertama kali ditemukan, penjaga kos terkejut melihat jasad kepala Arya Daru terlentang di kasur dengan kondisi terlilit dengan lakban berwarna kuning dalam kondisi tewas. Hah? Foto, Pak. Apa? Foto.
Dari video amatir ini, penjaga kos Arya Daru di kawasan Gondang Dia Kecil Menteng, Jakarta Pusat akhirnya bisa masuk ke dalam ruangan setelah menyongkel jendela dan juga membuka pintu kamar. Dengan menggunakan sebuah obeng, penjaga kos berhasil membuka dan juga masuk ke dalam kamar. Penjaga kos pun terkejut saat melihat jasad kepala Arya Daru terlentang di tempat tidur dengan kondisi terlilit lakban berwarna kuning dalam keadaan tidak bernyawa. Foto di lakban sih? Hah? Foto Pak? Apa? Foto di lakban mulutnya. Hah? Mulutnya kok di lakban itu? Loh? Foto Pak? Sebelumnya rekaman CCTV pun mengungkap bahwa korban sempat berada di area rooftop lantai 12 gedung Kementerian Luar Negeri pada malam sebelum kematiannya. Korban terekam CCTV berada di rooftop gedung selama hampir 1,5 jam. Polisi menyebut penyelidikan memakan waktu lebih lama karena sampel dan juga barang bukti diperiksa secara laboratorium. Polisi juga memeriksa 20 titik CCTV dan menggandeng sejumlah ahli. Diduga korban berada di rooftop lantai 12 gedung Kemenlu. Kemudian penyelidik mendapatkan fakta bahwa berdasarkan pengamatan CCTV tersebut, awalnya korban naik membawa tas gendong dan tas belanja. Kemudian saat turun, korban sudah tidak membawa tas gendong dan tas belanja. Dari rekaman CCTV, saat naik ke rooftop, korban membawa 2 buah tas. Namun saat turun gedung, korban tidak lagi membawa barang bawaannya tersebut. Warga di Jalan Gondang Dia Kecil, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat dikejutkan oleh tewasnya seorang penghuni kos. Korban tewas dengan kondisi cukup mengenaskan, di mana seluruh kepala dan wajah terlilit lakban. Petugas kepolisian yang menerima laporan langsung mendatangi lokasi dan juga mengidentifikasi korban. Korban diketahui bernama Arya Daru Pangayunan yang berprofesi sebagai diplomat ahli muda Direktorat Pelindungan Warga Negara Indonesia, Kementerian Luar Negeri. Kecurigaan tewasnya korban bermula dari sang istri yang kesulitan menghubungi ponsel korban. Saat dicek, penjaga kos menemukan korban telah tewas dalam kamar kos. Informasi yang saya dapatkan dari penjaga kosan bahwa yang bersangkutan kepalanya dililit lakban, tapi saya belum bisa memastikan lakbannya jenis apa. Yang jelas itu warna kuning lakbannya, dan kemudian dalam posisi tidur telentang, kakinya ketekuk dan berada di bawah selimut. Hingga saat ini, pihak kepolisian masih terus menyelidiki kasus kematian diplomat Kementerian Luar Negeri tersebut. Dari Jakarta Selatan dan Helmi Sangjambati, iNews melaporkan. Ya, Polda Metro Jaya melakukan gelar perkara kasus kematian diplomat Kemlu Arya Daru Pangayunan. Dalam kasus ini, tim penyelidik akan memutuskan apakah kematian Arya Daru Pangayunan karena bunuh diri atau dibunuh. Foto Pak? Apa? Foto di lakban mulutnya. Hah? Mulutnya kok di lakban itu? Loh? Foto Pak? Saya nggak mau ini. Polda Metro Jaya menyelenggarakan gelar perkara kasus kematian diplomat Kemlu Arya Daru Pangayunan yang ditemukan meninggal dunia dengan kepala terlilit lakban kuning. Gelar perkara ini dilakukan guna memastikan ada tidaknya tindak pidana dalam kasus kematian Arya Daru Pangayunan. Gelar perkara ini dilakukan dengan menyertakan para ahli mulai dari ahli autopsi, ahli psikologi forensik, ahli laboratorium, dan ahli siber. Selain ahli, juga turut dihadirkan tim pengawas eksternal dalam gelar perkara ini seperti Komnas HAM dan Kompolnas. Komisioner Kompolnas M. Hoirul Anam mengatakan dari hasil penyelidikan kali ini ada hal signifikan yang akan diungkapkan. Anam berharap dalam gelar perkara hasil penyelidikan ini sudah ada hasil autopsi yang bisa membuat terang penyebab kematian korban. Anam juga berharap pihak keluarga dapat menerima informasi secara langsung atas penyelidikan penyebab kematian korban. Dalam kasus ini, tim penyelidik Polda Metro Jaya akan memutuskan apakah kematian Arya Daru Pangayunan karena bunuh diri atau dibunuh.
Gelar perkara ini dilakukan setelah 20 hari kasus tersebut ditangani kepolisian. Tim Liputan Anyus melaporkan. Kompolnas menyebut penyebab kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan sudah terang benderang dan akan segera diumumkan oleh polisi. Berikut keterangan lengkap Komisioner Kompolnas Hoirul Anam. Hari kemarin kita bilang proses ini semakin terang peristiwanya, hari ini ketambahan semakin jelas penyebab kematiannya. Artinya menguatkan hasil penyelidikan sebelumnya. Ya, sebagai satu rangkaian proses yang dilakukan, proses hari ini dengan adanya hasil otopsi tadi, itu semakin jelas penyebab kematiannya. Kalau kemarin peristiwanya terang, penyebab kematiannya belum, karena hasil otopsinya belum. Nah, saat ini kemarin peristiwanya sudah terang, dan tadi semakin terang, ya, habis itu penyebab kematiannya juga semakin udah jelas gitu. Tinggal diumumin aja sama Polda Metro. Kesimpulannya biar diumumkan oleh Polda Metro Jaya sebagai institusi yang memang bertanggung jawab terkait peristiwa ini dalam konteks penegakan hukumnya. Tinggal diumumin aja ya kesimpulannya. Sepanjang yang kami ikutin tadi harusnya memang tinggal diumumkan karena tidak ada celah yang signifikan gitu ya. Misalnya begini, HP ya, soal HP sampai sekarang memang HP-nya belum ditemukan. Tapi apakah itu membuat penyebab kematiannya tidak terungkap? Penyebab kematiannya terungkap dengan pendekatan otopsi. Apakah latar belakangnya tidak terang dengan tidak ditemukannya HP? Terang. Ya, untuk mengetahui perkembangan kasus kematian diplomat Kemenlu Arya Daru Pangayunan, kita bergabung dengan rekan Dilami Aulia dari Polda Metro Jaya. Selamat siang Dilami, apa perkembangan terbaru terkait tewasnya diplomat Kemenlu? Ya, selamat siang Syafa dan juga pemirsa. Memang pengungkapan terkait dengan teka-teki dari kematian diplomat ahli muda Direktorat Perlindungan WNI Kemenlu Arya Daru ini akan diungkap oleh pihak dari Polda Metro Jaya, tepatnya pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat di Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Dan kami juga masih menunggu ya, karena ini menjadi hal yang menarik karena kematian dari sang diplomat ini sangatlah ditunggu-tunggu penyebabnya oleh masyarakat. Apakah memang Arya Daru ini dibunuh atau bunuh diri? Dan kalau kita Syafa melihat kemarin ya terjadi atau ada gelar perkara secara tertutup yang dilakukan oleh pihak polisian, di mana ada 24 saksi yang diperiksa begitu ya, ada 6 orang ini dari lingkup tempat tinggal Arya Daru atau TKP di Indekos Gondang Dia Kecil, Menteng, Jakarta Pusat. Salah satunya adalah penjaga kos. Kemudian ada 7 orang rekan kerja Arya Daru dari Kemenlu, 1 orang atau istri dari Arya Daru, ada ahli, yakni ahli cyber, ahli psikologi forensik, dan juga ahli otopsi. Kemudian juga ada 4 orang lainnya, yakni saksi, ada sopir taksi, dan 1 lagi ini ada dokter rawat jalan dari Arya Daru. Nah, memang dari ke-24 saksi ini tentu ya memberikan sejumlah keterangan yang menguatkan penyebab atau teka-teki kasus kematian dari Arya Daru. Selain itu juga ditemukan sejumlah bukti digital baik itu CCTV dan juga ada bukti chat WhatsApp yang tertaut di laptop Arya Daru. Dan pemirsa, kalau kita melihat kembali ya terkait dengan kasus Arya Daru ini, banyak sekali fakta-fakta baru, di mana pada 7 Juli 2025 Arya Daru ini sempat berbelanja ke salah satu pusat perbelanjaan. Kemudian pada malam harinya ia juga sempat pergi ke rooftop dari Kemenlu di lantai 12. Kemudian meninggalkan ada 1 paper bag dan juga 1 tas yang berisi obat-obatan, kemudian laptop dan juga pakaian dari Arya Daru. Dan pada tanggal 8 Juli 2025 Arya Daru ini ditemukan mengenaskan, tewas, di mana kepala dan wajahnya terlilit lakban. Penemuan jasad Arya Daru ini ditemukan oleh penjaga kos di Indekos dari Arya Daru di Jalan Menteng, Jakarta Pusat. Nah, tentu ya untuk penyebab dari kematian inilah yang kita tunggu-tunggu, nantinya akan dirilis oleh Polda Metro Jaya pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Apakah dibunuh atau bunuh diri? Syafa.
Baik, kita nantikan pengumuman hasil autopsi yang akan dimulai pada pukul 1:30 siang nanti. Terima kasih Dilami Aulia langsung dari Polda Metro Jaya dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, kematian diplomat muda Arya Daru masih terus diusut polisi. Sejumlah fakta juga telah diungkap dan berikut ini urutan waktu kematian Arya Daru mulai dari sempat berbelanja di mal hingga jasadnya ditemukan di kamar kos dengan kondisi wajah terlilit lakban. Ya, kita beralih ke informasi pembunuhan wanita pengemudi ojek online di Gresik, Jawa Timur. Isak tangis keluarga menyambut kedatangan jenazah wanita sopir ojek online di rumah duka. Keluarga ikhlas menerima kematian korban. Dengan menggunakan ambulans serta dikawal ratusan driver ojek online, jenazah Sevi Ayu Claudia, warga desa Pecantingan, Sekardanang, Sidoarjo, Jawa Timur, tiba di rumah duka. Sejumlah keluarga dan kerabat korban tidak kuasa menangis melihat kedatangan jenazah korban. Usai disemayamkan, jenazah langsung dibawa ke masjid untuk disolatkan, kemudian dimakamkan di pemakaman umum setempat. Sementara terkait kematian korban, pihak keluarga korban menyatakan ikhlas menerima kematiannya. Namun pihak Asosiasi Driver Online Jawa Timur mendesak polisi untuk segera mengungkap dan menangkap pelaku pembunuhan terhadap korban. Saat kejadian, diketahui korban dalam kondisi offline atau tidak sedang menjalankan tugas sebagai driver ojek online. Kami dari Asosiasi Driver Online sendiri mendesak kepada pihak kepolisian agar supaya segera menangkap pelaku dan menghukum seberat-beratnya. Ya, untuk korban sendiri terkenal humble, sangat baik dan jiwa sosialnya juga sangat tinggi. Dia cepat berbaur dan mudah berbaur dengan teman-teman driver online. Sebelumnya, korban bernama Sevi Ayu Claudia ditemukan tewas di tepi jalan Kedamaian Gresik dengan kondisi tertutup plastik dan kardus. Korban ditemukan seorang warga yang kemudian ditindaklanjuti dengan melaporkan ke polisi. Kasus pembunuhan wanita driver ojek online di Gresik ini saat ini tengah ditangani tim Satreskrim Polres Gresik. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Sementara itu, polisi berhasil menangkap pelaku pembunuhan wanita pengemudi ojek online di Gresik yang jasadnya ditemukan terbungkus plastik dan kardus. Tersangka mengaku sakit hati, korban ingkar janji tidak membantu tersangka menjadi PNS. SR 36 tahun harus berjalan tertatih menahan sakit di kakinya usai ditembak polisi karena melawan saat akan ditangkap petugas Polres Gresik. Tersangka ditangkap di rumah kontrakannya di Dusun Bibis, Kecamatan Menganti, Gresik. SR merupakan tersangka pembunuhan Sevi Ayu Claudia, driver ojol wanita di Gresik yang jasadnya ditemukan dalam kondisi tertutupi plastik dan kardus.
Dari hasil pemeriksaan, tersangka sakit hati karena korban dinilai ingkar janji gagal membantu pelaku menjadi pegawai negeri sipil. Pasalnya, tersangka sudah memberikan uang sebesar 5 juta rupiah ke korban. Tersangka membunuh korban di tempat usaha fotokopi miliknya dengan alat pemotong kertas sebelum jasad korban dibungkus plastik dan kardus lalu dibuang. Jadi untuk sekilas sudah dilakukan pemeriksaan bahwa korban dengan tersangka kenal sekitar 2021, yang mana saat itu korban menawarkan kepada tersangka untuk masuk PNS, sehingga tersangka memberikan uang sejumlah 5 juta. Kemudian karena tidak masuk menjadi PNS, pelaku meminta kembali uang tersebut. Namun korban beralasan masih diusahakan. Karena merasa kesal, si pelaku mengundang korban ke tempatnya, yaitu fotokopi di Sidoarjo, dengan alasan untuk kerja freelance. Nah, sampai di TKP, kemudian korban dipukul oleh tersangka sampai meninggal dunia. Dalam proses otopsi, polisi juga menemukan bukti cairan berwarna putih pada kelamin korban yang kini sedang diselidiki lebih lanjut oleh laboratorium forensik. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman penjara hingga 15 tahun. Dari Gresik, Jawa Timur, Agus Ismanto, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto beserta jajaran Menteri Kabinet Merah Putih menerima kunjungan resmi Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim di Istana Merdeka. Hormat, Madinah! Perdana Menteri Anwar Ibrahim tiba di Istana Merdeka pukul 10 pagi. Langsung disambut Presiden Prabowo dan jajaran menteri, mulai dari Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indrawijaya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan menteri lainnya. Kedua pemimpin negara memasuki ruang kredensial untuk sesi foto bersama dan pengisian buku tamu. Dalam pertemuan, kedua pemimpin negara membahas berbagai kerjasama strategis antara Indonesia dan Malaysia. Selain itu, dalam kunjungannya, Anwar Ibrahim juga akan mengunjungi Sekretariat ASEAN di Jakarta. Ya, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim tiba di Indonesia melalui landasan udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Anwar akan bertemu dengan Presiden Republik Indonesia dalam rangka konsultasi tahunan ke-13 Indonesia-Malaysia. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim tiba di Indonesia melalui landasan udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta pada Senin malam. Sejumlah pejabat menyambut Perdana Menteri Malaysia, diantaranya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Luar Negeri Sugiono, serta Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno. Anwar Ibrahim datang ke Indonesia untuk bertemu dengan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam rangka konsultasi tahunan ke-13 Indonesia-Malaysia. Selain konsultasi tahunan, Presiden Prabowo dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim juga akan menyaksikan pertukaran 4 nota kesepahaman atau MOU yang mencakup isu-isu perbatasan darat, kerjasama di sektor kesehatan, serta teknologi informasi dan komunikasi. Kita ke informasi lain, pemirsa. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan berkantor di IKN. Wapres Gibran pun menyatakan kesiapannya jika ditugaskan dimanapun, baik di IKN maupun di Papua. Ya, sebagai pembantu Presiden, siap ditugaskan di mana saja. Papua, di IKN, kami menunggu perintah Presiden. Dan sebagai pembantu Presiden harus siap. Dan saya kemarin kan udah minggu lalu udah saya tugaskan ya, saya bisa berkantor di mana saja karena saya lebih sering di lapangan, memastikan
program-program, visi misi Pak Presiden tereksekusi dengan baik. Ya contohnya hari ini PSU. Nonton sendiri lah ya, nonton sendiri. Kalau bisa nonton di TV, nonton langsung lebih baik ya. Lagi on fire, semoga bisa menang lagi ya. Kedinginan. Pemirsa, Polda Metro Jaya meningkatkan status kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo ke tahap penyidikan. 2 orang aktivis dan 1 YouTuber dipanggil untuk diperiksa di Polda Metro Jaya. Kasus dugaan ijazah palsu kian menjadi bola salju. Kini Polda Metro Jaya meningkatkan status kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo ke tahap penyidikan. Pengacara dari tim pembela ulama dan aktivis mendampingi 3 kliennya yang dipanggil ke Polda Senin pagi. Ketiga orang yang dipanggil Polda merupakan saksi atas kasus ini. Pertama yang diperiksa adalah Dr. Yulia Widyaningsih MM. Beliau ini salah satu aktivis yang kita kenal, bareng-bareng berjuang dalam mengungkap kebenaran dan keadilan untuk bangsa Indonesia. Beliau dipanggil, pemanggilan untuk Dr. Yulia nanti di jam 10. Jam 11. Yang kedua Sunarto ya. Sunarto ini, Bung Sunarto adalah YouTuber, panggilannya jam 10. Pasalnya juga sama seperti yang saya sebutkan tadi. Kemudian yang ketiga ada aktivis Rahmat Himran. Nah, nanti agak siang ya, jam 1, tapi nanti kami akan koordinasikan apakah bisa diperiksa lebih awal. Yang jelas kami semua hadir memenuhi panggilan dari penyidik Polda Metro Jaya sebagai wujud daripada ketaatan warga negara pada hukum. Subdit Keamanan Negara Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya saat ini menangani 6 laporan atas kasus yang sama, termasuk laporan yang dibuat oleh Jokowi. Sementara 5 laporan lainnya terbagi 2, yaitu 3 laporan sudah ditemukan dugaan peristiwa pidana hingga naik ke tahap penyidikan. Kemudian 2 laporan lainnya sudah dicabut dan pelapor tidak memenuhi undangan klarifikasi. Presiden ke-7 RI Joko Widodo bantah seret Ketua KPK periode 2011-2015 dalam kasus tudingan ijazah palsu. Ia hanya melaporkan peristiwa dan bukan nama individu tertentu. Abraham Samad, mantan Ketua KPK periode 2011-2015 terseret dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Namanya muncul menjadi salah satu terlapor dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan SPDP Polda Metro Jaya. Menanggapi hal ini, Joko Widodo menegaskan ia tidak pernah melaporkan secara pribadi Abraham Samad terkait tudingan ijazah palsu. Menurutnya, laporan yang dibuat bukan ditujukan kepada individu, melainkan peristiwa dugaan pencemaran nama baik dan fitnah. Begini, jadi yang saya laporkan itu adalah peristiwa mengenai dugaan pencemaran nama baik dan fitnah. Jadi saya tidak melaporkan nama. Kemudian ada tindak lanjut penyelidikan dari Polri dan muncul nama-nama itu. Sebelumnya pada momen deklarasi perjuangan di Gedung Juang 45 Menteng, Jakarta Pusat, Samad meminta agar para aktivis dan akademisi tidak berhenti menginvestigasi kasus ini guna membuktikan palsu atau tidaknya ijazah Jokowi. Apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam hal ini Polda Metro Jaya membuat SPDP terhadap 12 orang ini adalah salah satu bentuk ingin meneror sedikit agar supaya kalian menjadi kendor, agar supaya kalian menghentikan investigasi Anda terhadap ijazah Pak Jokowi. Oleh karena itu, saya ingin sampaikan kepada kita semua yang ada di ruangan ini, kita tidak usah terlalu pusing dengan SPDP 12 orang yang terlapor. Anggap biasa-biasa saja. Samad menegaskan jika keterangan yang dibutuhkan polisi untuk membuat terang perkara, maka dirinya siap memenuhi panggilan. Namun jika pemanggilan untuk menjadikannya target atau bentuk kriminalisasi oleh oknum tertentu, maka Samad akan melawan.
Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sejak purna tugas dan pulang ke Solo, nama Joko Widodo tidak pernah hilang dari panggung politik. Walaupun sempat berujar akan pulang ke Solo sebagai rakyat biasa, faktanya Jokowi tidak pernah berhenti menebar pengaruh politiknya. Begitu ijazahnya sulit dicari-cari salahnya, belok ke skripsi. Skripsinya juga palsu. Ijazah palsu, skripsi palsu, hingga kuliah kerja nyata fiktif. Cerita itulah yang disampaikan Jokowi saat reuni bersama teman-teman kuliahnya. Walaupun disampaikan dengan nada santai, tapi Presiden ke-7 itu tampak terganggu. Menurutnya, isu akademis seharusnya tidak dicampur adukan dengan isu politik. Tapi ya itulah, sekali lagi ini politik bukan urusan asli dan tidak asli. Sejak dugaan ijazah palsu dibongkar Roy Suryo CS Desember 2024 lalu, drama ijazah palsu Jokowi seakan tidak berkesudahan. Presiden kelima RI Megawati Soekarno Putri bahkan pernah menyinggungnya. Lah kok susah amat ya? Kan kalau ada ijazah ya udah aja dong. Kasih aja, ini ijazah saya. Gitu loh. Walaupun banyak pihak meminta Jokowi menunjukkan ijazah asli, namun pihak Jokowi tidak pernah menggubrisnya. Karena masih banyak orang kan yang bilang tunjukkan dong, tunjukkan. Masih khususnya pihak sana mengatakan tunjukkan bahwa nanti di persidangan akan ditunjukkan. Jadi tinggal tunggu aja tanggal mainnya. Pandangan lain disampaikan pengamat politik Imade Supriyatna. Menurutnya Jokowi sengaja menggunakan isu ijazah palsu untuk menjaga eksistensinya. Akhirnya itu jadi artis dan Jokowi sendiri rupanya juga tahu ini dan memanfaatkan. Ya. Apa benefitnya apa buat Jokowi? Any news, any publicity, it's a good publicity, yeah. Whether it's a good or bad, gitu. Namanya masih akan tetap dibicarakan di media. Asal dia mengapung di media sosial itu, tetap baik. Apapun bahannya. Apapun bahannya. Setelah purna tugas, nama Joko Widodo memang tidak pernah redup. Ia masih sibuk menebar pengaruh politiknya. Walaupun sempat berujar akan pulang ke Solo sebagai rakyat biasa, namun faktanya Jokowi tidak benar-benar pulang ke Solo sebagai rakyat biasa. Kembali ke Solo jadi rakyat biasa. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI menyebut Riza Khalid berada di Malaysia. Menurut MAKI, tersangka dugaan korupsi tata kelola minyak mentah itu bahkan sudah 4 tahun menikah dengan kerabat Sultan Malaysia. Kabar Riza Khalid berada di Malaysia semakin santer terdengar. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI bahkan berani memastikannya. Menurut Koordinator MAKI Boyamin Saiman, Raja Minyak itu bahkan telah 4 tahun menikah dengan kerabat Sultan Malaysia. Menanggapi temuan MAKI, Kejagung menyatakan akan mendalami informasi tersebut. Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna mengatakan akan menindaklanjuti setiap informasi yang ada. Sebelumnya penyidik Kejagung telah memanggil Riza Khalid untuk diperiksa. Namun pemeriksaan yang dijadwalkan Kamis 24 Juli itu gagal lantaran mafia migas itu mangkir. Selain kerap tersangkut kasus korupsi kelas kakap, Riza Khalid juga dikenal licin. Menurut peneliti dari Pusat Kajian Anti Korupsi Zainur Rohman, penyidik Kejagung seharusnya segera menerbitkan red notice untuk memulangkan sang Raja Minyak itu. Caranya adalah dengan menerbitkan red notice. Ini penting agar para tersangka ini nantinya dapat dipulangkan ke Indonesia melalui prosedur ekstradisi. Bersama 17 orang lainnya, Riza Khalid ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan kasus tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina. Akibat perbuatan jahat mereka, negara dirugikan hingga 285 triliun. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, terima kasih Anda masih di iNews yang bersama saya, Rosalin Cio. Pemirsa, kita ke informasi terkait dengan unjuk rasa Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia menolak politisasi sejarah di kawasan Patung Kuda Gambir, Jakarta Pusat yang berujung ricuh. Kericuhan dipicu oleh aparat yang ingin memadamkan api dari ban bekas yang dibakar oleh mahasiswa. Upaya petugas kepolisian memadamkan ban bekas yang dibakar mahasiswa dalam unjuk rasa di Badan Jalan Medan Merdeka Selatan Gambir, Jakarta Pusat mendapat perlawanan. Sejumlah mahasiswa yang berada di posisi paling depan berusaha menarik selang air petugas dari celah tameng barikade. Kemarahan mahasiswa pun diluapkan dengan mencoba merobohkan tameng barikade petugas. Situasi semakin memanas setelah mahasiswa juga menyerang petugas kepolisian bertameng. Dalam unjuk rasa, mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia menyuarakan 11 tuntutan, di antaranya penolakan penulisan ulang sejarah Indonesia hingga mendesak pembahasan partisipatif dalam RKUHP. Setelah beberapa lama situasi kondusif dan mahasiswa tinggalkan lokasi unjuk rasa, namun mereka berjanji akan menggelar aksi lebih besar jika tuntutan tidak dipenuhi. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, antrian BBM di SPBU di Jember, Jawa Timur rusuh, warga berkelahi hingga mama pingsan karena terlalu lama mengantri. Dua warga yang sedang mengantri BBM di Jember berkelahi hingga dilerai warga lain yang juga sedang ikut mengantri BBM. Antrian panjang di SPBU juga membuat seorang wanita pingsan hingga harus mendapatkan pertolongan medis. BBM langka terjadi di hampir seluruh SPBU di Jember akibat distribusi terkendala macet di Pantura. Pemirsa, akibat kelangkaan BBM yang belum teratasi, Bupati Jember mengeluarkan surat edaran agar pelajar belajar secara daring. Sementara seluruh pegawai Pemkab bekerja dari rumah atau WFH. Diharapkan kelangkaan tersebut bisa segera teratasi. Hingga malam tadi, antrean panjang pembelian BBM terus terjadi di hampir seluruh SPBU di Kabupaten Jember. Antrean ini terjadi usai masih belum lancarnya distribusi BBM akibat tersendat kemacetan parah di jalur Pantura Situbondo arah Banyuwangi dan sebaliknya. Menanggapi masalah ini, Bupati Jember mengambil langkah antisipatif agar pelajar sekolah melakukan pembelajaran secara daring. Sementara pegawai di Pemkab Jember bekerja dari rumah atau WFH. Mulai besok sampai kondisi normal kembali, para pelajar, para siswa di Kabupaten Jember boleh mengikuti pelajaran secara daring atau secara online dari rumahnya masing-masing. Antrean kendaraan mobil dan motor akibat kelangkaan BBM sudah terjadi sejak kemarin di seluruh SPBU yang ada di Kabupaten Jember. Bahkan antrean yang juga menyebabkan kemacetan parah mengular hingga kilometer. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang warga negara asing diamankan warga diduga merampok money changer ratusan juta rupiah. Dalam menjalankan aksinya, pelaku mengaku sebagai anggota Interpol. Warga mengamankan seorang pria warga negara asing asal Azerbaijan yang diduga melakukan penganiayaan dan pencurian uang ratusan juta di sebuah villa milik money changer di Banjarsegara, Kuta. Sebelumnya pelaku menghubungi operator money changer untuk menukar uang sebesar $12.000. Pelaku meminta agar uang tersebut diantar ke villanya. Korban dan karyawannya berangkat ke villa dengan membawa uang senilai 190 juta lebih. Setelah menerima uang rupiah, pelaku tak kunjung menyerahkan uang dolar Amerika Serikat yang akan ditukar. Bahkan korban mendapati tindakan kekerasan dari pelaku dan satu rekannya yang mengaku anggota Interpol.
Pelaku mencoba kabur membawa uang rupiah dari villa tersebut menggunakan sepeda motor dan dikejar korban yang akhirnya menabrak kendaraan terlapor. Uang rupiah berserakan dan warga negara asing tersebut diamankan warga setempat. Hingga saat ini pelaku telah diamankan pihak polisi Polsek Kuta dan satu temannya yang diduga sesama warga negara asing tengah dikejar polisi. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang nenek 67 tahun asal Pamekasan, Madura, Jawa Timur yang menjadi juru parkir di Surabaya viral setelah diduga melakukan pemerasan. Seorang nenek bernama Sukina, 67 tahun, yang berprofesi sebagai juru parkir diduga melakukan pemalakan. Sukina yang sehari-hari bekerja sebagai juru parkir di Jalan Kalimati, Surabaya, meminta tarif parkir Rp10.000 dari pemilik mobil. Padahal tarif yang tertera di tiket pusat perdagangan atau kulakan para pelaku UMKM Kota Surabaya ini hanya Rp5.000. Merespons hal tersebut, Pemkot Surabaya bertindak memanggil Sukina ke kantor Disub untuk diinterogasi. Sukina pun mengaku bersalah dan minta maaf telah meminta tarif parkir lebih. Saya maaf Pak, saya bersalah. Saya minta uang 10.000. Saya maaf, saya kapok, tidak ulangan lagi. Petugas menindaklanjuti dengan tindak tilang jukir dan menegur jukir untuk selalu menggunakan atribut resmi dan menarik retribusi sesuai tarif parkir yang berlaku. Pemkot Surabaya juga mengimbau masyarakat untuk melaporkan segala bentuk pungutan liar, terutama yang tidak sesuai dengan tarif resmi di lapangan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafi'i, iNews melaporkan. Pemirsa, beberapa jam lagi Timnas U23 Indonesia akan melawan Vietnam di laga final Piala AFF U23. Masyarakat optimis Indonesia dapat menaklukkan Vietnam. Dan berikut kita simak prediksi skor dari masyarakat luas. Ya, nggak usah banyak-banyak, 1-0 itu sudah cukup. Yang penting Indonesia sudah menang. Menang ya? Ya. Harapannya performa permain hari ini gimana, Mas? Ya, semoga Timnas bisa memperkuat timnya ya kan dengan baik, gitu aja sih. Skor Vietnam Indonesia hari ini gimana, Mas? Kalau prediksi saya sih 2-1 ya, Indonesia 2. Boleh nggak disampaikan harapan kepada tim kita sendiri ini gimana nih performanya? Kalau performa Indonesia sih kita lihat ini udah oke banget gitu ya. Ya harapannya ke depannya itu lebih semangat lagi gitu ya. Lebih semangat. Karena support kita Indonesia sendiri itu luar biasa semangatnya gitu. Ya jadi saya rasa pastilah Indonesia maju menang gitu. Vietnam prediksi skornya berapa? 2-0 untuk Indonesia menang. 2-0 ya. Harapan kepada tim kita gimana nih, Mas? Ya semoga aja bisa apa ya. Yang penting mental harus tetap dijaga ya biar bisa tahan pressure dari lawan seluruh negara lah. Pemirsa, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka optimistis Timnas U23 bisa menaklukkan Vietnam 3 gol tanpa balas. Kalau saya lihat Timnas lagi on fire ya, mungkin bisa 3-0 lah. Ya. Kita diajak nggak, Mas? Enggak. Nonton ya, Mas? Ya, nonton sendiri lah ya. Nonton di rumah aja lah. Atau bisa nonton di TV, nonton langsung lebih baik. Ya. Lagi on fire, semoga. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Pasca kebakaran yang menghanguskan lebih dari 500 kios di Pasar Taman Puring di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Gubernur Jakarta Pramono Anung akan segera melakukan revitalisasi Pasar Taman Puring. Sebanyak 552 kios di Pasar Taman Puring hangus terbakar. Hingga Selasa pagi, asap tebal masih terlihat di beberapa titik. Sejumlah pedagang berupaya untuk mencari barang yang masih bisa diselamatkan. Api pertama terlihat pukul 6 sore saat sejumlah pedagang sudah menutup toko. Api diduga berasal dari salah satu toko yang sudah tutup. Api cepat menyebar karena banyaknya material mudah terbakar.
Gubernur Jakarta Pramono Anung akan segera melakukan revitalisasi Pasar Taman Puring mengingat tingginya aktivitas ekonomi masyarakat di lokasi tersebut. Ada kurang lebih 500 kios kecil yang terdampak karena memang di situ kan kios-kiosnya kecil-kecil dan padat. Dan saya juga monitor apakah ada korban atau tidak. Tetapi apa yang menjadi pertanyaan kamu tadi memang di sana sudah 3 kali. Dan untuk itu kita akan tentunya tetap akan kita perbaiki, kita persiapkan karena pasar itu adalah pasar rakyat yang dibutuhkan oleh rakyat setempat dan itu pasar yang aktivitasnya masih sangat tinggi. Tetapi tentunya dengan adanya kebakaran ini kita akan bantu untuk perbaiki fasilitas yang ada dan saya nggak ngecek apakah ada aparnya atau tidak, tetapi yang jelas penanganannya cukup cepat kemarin karena mungkin areanya bisa damkar datang dan sebagainya sehingga bisa teratasi dengan baik. Oh ya pasti ada. Kalau apar itu udah pergub dan kita wajibkan dan saya udah koordinasi dengan. Pemirsa, fenomena rojali atau rombongan jarang beli yang kembali marak di pusat perbelanjaan menjadi indikator nyata lemahnya daya beli masyarakat. Istilah ini merujuk pada kelompok masyarakat yang datang ke mal beramai-ramai tapi minim melakukan transaksi belanja. Fenomena rojali, rombongan jarang beli yang kembali marak di pusat perbelanjaan menjadi indikator nyata lemahnya daya beli masyarakat. Istilah ini merujuk pada kelompok masyarakat yang datang ke mal beramai-ramai tapi minim melakukan transaksi belanja. Hal ini sekaligus menjadi tantangan serius bagi sektor retail dan usaha mikro kecil serta menengah di tengah ketidakpastian ekonomi nasional. Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia mengatakan, fenomena rojali bukanlah hal baru. Namun intensitasnya sangat tergantung pada kondisi ekonomi rumah tangga. Rojali ini selalu terjadi sepanjang waktu begitu di pusat perbelanjaan begitu. Hanya saja memang intensitasnya ataupun jumlahnya yang selalu berubah dari waktu ke waktu begitu ya. Jadi kan seperti kita ketahui pusat perbelanjaan itu fungsinya bukan hanya sekedar sebagai tempat belanja saja, tetapi ada faktor fungsi-fungsi lain seperti edukasi, pendidikan, hiburan dan sebagainya begitu ya. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana fenomena rojali rohana yang terjadi di pusat perbelanjaan di Indonesia, kita terhubung dengan Jessica Winoto di Pasar Tanah Abang, Jakarta. Baik, selamat siang Jessica. Selain di pusat perbelanjaan mal, apakah kemudian fenomena rojali ini juga terjadi di Pasar Tanah Abang? Silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat siang Ocha dan juga pemirsa. Saat ini saya memang sudah berada di salah satu pusat perbelanjaan, tepatnya di Pasar Tanah Abang, Little Bangkok, Jakarta Pusat. Dan saat ini memang jikalau dari pemandangan mata kami, pemantauan kami selama ada di sini, bahwa memang fenomena rojali, rombongan jarang beli dan juga rohana, rombongan hanya nanya ini memang kerap terjadi juga di sini. Karena memang untuk fenomena ini sebenarnya sudah lama sekali terjadi, tetapi saat ini semakin maraknya rombongan-rombongan yang hanya nanya dan juga jarang beli. Ini terjadi karena menjadi tanda bahwa ekonomi kita sedang tidak baik-baik saja dan juga melemahnya daya beli masyarakat. Dan selain itu pun dari segi ekonomi, Ocha dan juga pemirsa dapat kami sampaikan bahwa fenomena rojali dan rohana ini juga memiliki alasan, karena kami juga sudah beberapa kali bertanya dengan pengunjung yang ada di sini atau pembeli yang ada di sini, bahwa fenomena ini terjadi karena banyak sekali pembeli berusaha mencari barang-barang yang paling cocok dengan harga dan juga harga yang paling cocok dengan kantong mereka. Dan saat ini untuk mengkonfirmasi lebih lanjut bagaimana tanggapan masyarakat yang ada di sini, saat ini saya sudah berada dengan salah satu pembeli yang nampaknya sedang melihat-lihat nih baju yang sedang dijual di salah satu kios yang ada di Tanah Abang ini. Halo Mbak, selamat siang. Namanya Mbak siapa? Dengan Nadia. Mbak Nadia, aku izin bertanya. Sebelumnya mohon maaf mengganggu. Mbak,
ini hari ini mau beli apa aja? Ini kayak dari tadi aku ngeliat lagi udah nyoba-nyoba beberapa pieces baju gitu ya. Boleh nggak sih disampaikan hari ini mau ngapain? Ini aku lagi mau cari baju untuk kerja sama celana kerja gitu. Oke. Nah ini kemeja. Kemeja. Oke. Nah Mbak ini sebenarnya saat ini nih udah mau beli, udah mau kayak memantapkan diri nih mau beli barang-barang yang ada di sini atau masih mau lihat ke kios lainnya? Kayaknya mau beli sih kalau untuk toko ini, soalnya kayaknya bagus-bagus banget celana sama bajunya. Cocok untuk kerja. Oke. Mbak aku mau nanya, ini kan berarti Mbak udah berniat beli alias sudah hunting emang mematangkan diri untuk datang ke sini untuk belanja gitu ya. Nah untuk fenomena Rojali, rombongan jarang beli dan juga Rohana, rombongannya nanya, ini boleh nggak sih disampaikan tanggapannya terkait fenomena ini gimana sih? Kalau menurut aku itu nggak masalah sih ya Mbak. Maksudnya pasti kenapa dia nggak beli, pasti karena ada sesuatu prinsip dalam hidupnya bahwa nanti dia dibeli gitu pada saat dia mungkin pada saat lebaran atau pada saat momen-momen tertentu. Terus untuk orang yang nanya-nanya, kalau menurut aku itu nggak apa-apa juga. Siapa tahu dia mencari hal sesuai sama budget dia gitu. Apakah memang nanti dia cari yang sesuai budget dia akan beli gitu. Jadi menurut aku itu nggak masalah. Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir ya Mbak. Aku pengen tanya juga, apakah dari fenomena Rojali dan Rohana ini menjadi salah satu tanda bahwa ekonomi kita ini sedang tidak baik-baik saja? Karena istilahnya daya beli masyarakat semakin menurun gitu ya. Ini benar banget sih, benar banget. Yang harusnya ibaratnya saat ini Indonesia kan lagi krisis ya ibaratnya ya. Mata pencarian juga lagi susah, banyak yang PHK dan segala macam. Itu juga jadi menurunkan daya beli orang-orang. Apalagi dengan ekonomi yang pas-pasan, dia harus bisa beli. Jadi dia bertahan dengan apa yang dia punya sebenarnya. Bersyukur dengan apa yang dia punya. Tapi kalau misalnya dia bersyukur sih sebenarnya itu lebih baik dalam dia menata hidup. Nah kalau ada lagi dia beli lagi gitu. Jadi benar-benar beli sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Gitu. Oke, berarti nggak impulsif gitu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Nadia. Thank you, sama-sama aktivitas kembali. Oke, baik acara juga pemirsa bahwa memang fenomena Rojali ini sudah terjadi sangat lama sekali begitu ya. Dan tetapi selain dari penyebab dari ekonomi kita atau daya beli masyarakat yang menurun, tapi ada pun juga alasan-alasan yang tadi disampaikan oleh Mbak Nadia bahwa memang saat ini harga-harga sedang naik sekali, cenderung pembeli ini memikir dua kali seberapa banyak uang yang akan mereka keluarkan saat mereka berbelanja. Sementara itu, Ocha. Baik, terima kasih Jessica Winoto melaporkan langsung dari Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali Jessica. Pemirsa, mantan Menteri Koordinator Perekonomian Kwi Kian Gi meninggal dunia pada Senin malam, di mana Kwi Kian Gi tutup usia di umur ke-90 tahun. Berita duka datang dari mantan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan Industri tahun 1999 hingga tahun 2000. Kwi Kian Gi dinyatakan meninggal dunia pada Senin malam di usianya ke-90 tahun. Jenazah Kwi Kian Gi oleh keluarga dibawa ke rumah duka Sentosa Gatot Subroto. Pihak rumah sakit dan juga keluarga belum berkenan memberikan keterangan. Pemirsa, bekerja sama dengan Universitas Bima Internasional MFH, Partai Perindo memberikan bantuan kontainer kesehatan di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Bantuan kontainer kesehatan ini sebagai bentuk komitmen Partai Perindo dalam memberikan layanan kesehatan yang terjangkau bagi masyarakat. Pemecahan kendi oleh Bendahara Umum DPP Partai Perindo Michael Victor Sianipar dan PLT Rektor Universitas Bima Internasional MFH, Dr. Syamsurian Syah, menandai diresmikannya kontainer kesehatan di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Program kolaborasi Partai Perindo dan Universitas Bima Internasional MFH ini bertujuan untuk memperluas akses layanan kesehatan yang terjangkau untuk masyarakat yang membutuhkan. Supaya ini bisa menjadi dukungan terhadap program-program pemerintah. Selain kita mengharapkan tentunya peningkatan layanan kesehatan dari pemerintah, kita juga ingin bisa memberikan fasilitas-fasilitas yang bisa membantu agar masyarakat lebih mudah mengakses fasilitas kesehatan yang ada. Nah, inilah kemudian kesamaan visi inilah yang kemudian kami tangkap dengan baik, sehingga alhamdulillah hari ini Partai Perindo hadir klinik kontainer kesehatannya di Universitas Bima Internasional. Kontainer kesehatan ini dirancang sebagai pusat layanan kesehatan yang beroperasi selama 24 jam, dilengkapi fasilitas pemeriksaan dasar dan layanan medis awal, serta ditujukan sebagai solusi praktis bagi keterbatasan infrastruktur kesehatan di daerah. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Rizka Anjani, iNews melaporkan.
Pemirsa, bagi Anda dan keluarga yang ingin mencari kendaraan premium dengan 7 penumpang, Anda bisa datang ke pameran otomotif terbesar di tanah air, yakni Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIAS 2025. Mitsubishi Motors memperkenalkan mobil terbaru yang baru saja dirilis secara world premiere di Indonesia pada 17 Juli lalu, yakni Mitsubishi Designator, dan kembali meramaikan di ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIAS 2025. Mobil premium family SUV ini dirancang untuk Anda yang aktif dan dinamis dan juga nyaman untuk keluarga. Diproduksi langsung di pabrik Mitsubishi Motor Kramayuda Indonesia di Bekasi, Designator menawarkan kabin yang luas hingga baris ketiga yang dapat memuat hingga 7 penumpang. Mitsubishi Designator hadir dengan berbagai macam fitur, mulai dari panoramic sunroof, power seat adjuster, dynamic Yamaha sound premium, dan table tray di baris kedua untuk meningkatkan kenyamanan pengguna. Ketika berada di dalam perkotaan, dia akan bergerak sebagai 1500 cc. Tapi ketika kita diajak untuk menuju destinasi yang jalannya naik turun, yang perlu tenaga, dia akan mengeluarkan tenaga yang maksimal. Ini adalah sebuah produk premium family SUV di mana produk ini mengkombinasikan antara practicality dan kenyamanannya sebuah MPV dengan performan dan kekuatannya sebuah SUV. Designator hadir dalam 3 tipe dengan harga berbeda. Varian GLS sebagai entry level dibanderol sekitar 385 juta rupiah. Varian Exit sekitar 405 juta rupiah. Dan Ultimate sebagai varian tertinggi dilepas dengan harga 465 juta rupiah. Serta 485 juta untuk Ultimate Premium. Tim Liputan iNews melaporkan.